وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فندعو الله تبارك وتعالى اللهم زدنا علما warzuqna fahman Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dan ini menuntut ilmu merupakan nikmat yang besar, karena ketika seseorang menuntut ilmu, dia akan termotivasi untuk bersemangat dalam melakukan amal soleh, sehingga dia tidak hanya membatasi dirinya untuk hanya sekedar melakukan ibadah yang wajib, karena dia paham bahwasanya di antara cara agar bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan juga melakukan amalan-amalan sunnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku itu lebih aku sukai daripada dia melakukan amalan yang wajib. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan sunnah hatta uhibbah, sehingga aku pun mencintainya. Jadi ketika seseorang hadir di majelis ilmu, insya Allah dia akan termotivasi, dia akan terdorong untuk bisa selalu bersemangat melakukan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia lengkapi dengan amalan sunnah. Maka coba tanya diri kita, apakah ketika kita hadir di majelis ilmu kita lebih semangat dalam beribadah atau tidak? Semoga semangat, dan jika tidak, kita harus cross check diri kita. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu berlimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, kita akan memurojaah terlebih dahulu. Kita akan mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua dalil dalam bab muraqabah. Yang pertama, athar perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya kita akan mendapati orang-orang itu menyepelekan dosa, saking sepelehnya lebih halus daripada rambut. Padahal dosa tersebut di masa para sahabat itu sangat-sangat ditakuti untuk dilakukan karena khawatir dirinya akan binasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk tidak termasuk ke dalam golongan ini, golongan orang-orang yang menyepelekan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cemburu. Kapan itu Allah cemburu? Tatkala seorang hamba melakukan apa yang Allah haramkan atas dirinya. Dan kecemburuan Allah itu semakin besar tatkala sesuatu yang diharamkan ini juga semakin besar akibatnya. Dahulu telah kita permisalkan zina, kemudian di atasnya lagi liwat, homo. Nah, ini dua dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalil yang keenam dalam bab muraqabah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah
beliau radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil." Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang dari Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Israel itu adalah Ishaq bin Ibrahim. Ishaq ini adalah saudaranya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Ceritanya secara singkat, Sarah ini adalah wanita yang sangat cantik. Tetapi qadarullah syaa fa'al, Sarah ini dalam jangka waktu yang sudah sangat lama tidak hamil. Nah, makanya Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, pembantunya Sarah. Yang menarik dari kisah Sarah adalah tatkala Nabi Ibrahim pergi ke suatu tempat melewati negara Mesir, ternyata saat itu terdapat seorang raja yang mesum. Permisi, rajanya mesum. Karena Sarah ini adalah wanita yang cantik, maka Sarah juga ikut ditangkap. Dan saat itu Nabi Ibrahim ditanya oleh prajuritnya raja tersebut, apakah Sarah ini adalah istrimu? Siapa Sarah ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti, innaha ukhti, innaki ukhti." Sarah ini adalah saudariku, saudara perempuanku, saudariku. Ini bukan berbohong. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Memang saudari Nabi Ibrahim, saudari seiman. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menjawab istriku? Karena nanti Nabi Ibrahim dibunuh. Karena ini adalah saudariku, Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Maksudnya adalah saudari seiman. Ini dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu ungkapannya tapi maksudnya lain. Nah, dari singkat cerita, Sarah dibawalah kepada seorang raja yang mesum itu. Ya. Sang raja pun mulai mendekati Sarah dan ingin mendekati Sarah. Ya. Tetapi Masya Allah, dengan perlindungan Allah, raja tersebut badannya tidak bisa bergerak. Lalu raja ini meminta kepada Sarah agar berdoa, ya, agar raja tersebut bisa bergerak. Sesudah didoakan, ternyata nggak jerah, masih tetap ingin mendekati Sarah. Dengan kekuatan Allah, ya, dia pun kembali lagi tidak bisa bergerak. Kemudian meminta lagi agar didoakan lagi.
bisa bergerak. Ternyata belum jerah, masih mendekati sarong. Yang keberapa? Ketiga. Dan akhirnya tubuhnya sama sekali nggak bisa bergerak. Ya, akhirnya dia minta sarong untuk berdoa lagi, dan akhirnya dia bisa bergerak. Lalu dia lepaskan sarong. Dia mengatakan kepada prajuritnya, sesungguhnya yang kalian bawa ini adalah syaitan. Ya. Nah, jadi ya, Anda menyampaikan kisah ini nanti akan ada kaitannya dengan Ishak tadi. Nah, jadi faidahnya jamaah rahimani rahimakumullah, tatkala Allah itu bersama seorang hamba, karena hamba ini taat kepada Allah, maka ketahuilah, walaupun sang raja dia memiliki kekuasaan, dia memiliki prajurit yang banyak, dia tidak akan bisa mencelakai hamba yang taat tersebut. Seperti raja yang mesum tadi kepada Sarah. Nah, ya, jadi Sarah ini punya anak namanya Ishak. Artinya saudaranya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya ibu namanya Hajar. Hajar ini dulunya pembantu Sarah, karena Sarah lama tidak bisa hamil. Nah, ya, makanya orang-orang Yahudi itu mereka enggan untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, padahal mereka tahu Muhammad itu benar nabi, rasul yang terakhir. Tetapi mereka enggan. Kenapa? Karena bagi mereka, karena Sarah ini adalah dahulunya pembantunya Hajar ini adalah pembantunya Sarah, itu adalah sesuatu yang hina. Paham tuh? Padahal ya, Sarah itu senang ya, Hajar ini bisa nikah dengan Nabi Ibrahim ya. Nah, dari Ishak inilah jamaah rahimani rahimakumullah ya, lahirlah Nabi Musa, lahirlah Nabi Isa. Nah, dari Ismail lahir Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Bani Israel dan bangsa Arab itu adalah saudara sebenarnya. Tetapi orang-orang Israel itu sombong. Ya. Mengapa? Karena ini ya, Ismail ini adalah anaknya Hajar. Hajar ini dulunya pembantu Sarah. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, terdapat sangat banyak cerita tentang Bani Israel. Dalam hal ini terdapat 3 bagian, 3 sikap dalam kita menyikapi cerita Bani Israel. Yang pertama, cerita Bani Israel yang datang dari Al-Quran. Kedua, cerita Bani Israel yang datang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, cerita Bani Israel yang datang dari ulama-ulama atau pendeta-pendeta mereka. Karena nanti kita ini akan bahas cerita Bani Israel, maka kita harus bahas ini dulu. Jadi ada 3 sumber cerita Bani Israel: Al-Quran, hadis Nabi, dan
pendeta-pendeta mereka. Kalau cerita Bani Israel yang datang dari Al-Quran, maka sikap kita terhadapnya adalah membenarkan cerita Bani Israel tersebut, karena datang dari Al-Quran. Kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadapnya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal mala' min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah." Apakah kamu belum memperhatikan terhadap pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa? Mereka mengatakan kepada Nabi mereka saat itu, para ulama tafsir menjelaskan Nabi tersebut adalah Samuel atau Syam'ud, ya. Wahai Nabi, ya. Wahai Nabi, turunkan kepada kami seorang raja agar kami berperang di jalan Allah, ya. Walaupun kalau kita mau lanjut lagi ayatnya, mereka pun nggak mau perang. Jadi itulah sifat Bani Israel, ya. Ingin minta, setelah dikasih, ya, niat mereka untuk berperang tidak ada lagi. Takut. Nah, jadi cerita seperti ini datangnya dari Al-Quran, maka kita harus mengimaninya dan membenarkannya bahwa cerita Bani Israel ini benar-benar ada. Kemudian yang kedua, cerita Bani Israel yang datang dari hadis Nabi, maka kita juga harus membenarkannya. Adapun yang ketiga, cerita Bani Israel yang datang dari rohib mereka, pendeta-pendeta mereka, ini ada 3 juga sikap kita dalam menyikapinya. Yang pertama, jika syariat kita menyaksikan akan kebatilan cerita tersebut, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Ada cerita di Bani Israel, lalu syariat kita, ya, menegaskan akan kebatilan cerita tersebut, maka kita wajib untuk menolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada cerita Bani Israel, ya, dan syariat kita menyaksikan akan kebenaran cerita tersebut, maka cerita tersebut kita terima. Kemudian yang ketiga, jika cerita Bani Israel tetapi di dalam syariat kita tidak membenarkan dan juga tidak membatilkan, maka sikap kita terhadapnya adalah diam. Maksudnya kita tidak membenarkan cerita tersebut dan juga kita tidak mengatakan cerita tersebut batil. Kenapa? Karena ketika misalkan kita membenarkan cerita tersebut, ternyata cerita tersebut batil, artinya kita sudah membenarkan kebatilan. Dan sebaliknya, jika kita tidak mempercayai cerita tersebut, tidak membenarkan cerita tersebut, ternyata cerita tersebut benar, artinya apa? Kita mendustai kebenaran. Oleh karena itu, sikap kita jika ada cerita Bani Israel, karena banyak Pak cerita Bani Israel di dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir itu banyak, ya? Maka sikap kita apa? Diam. Kita tidak membenarkan
dan juga kita tidak membadilkan. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW, Inna thalathatan min Bani Israel. Sesungguhnya terdapat di zaman dulu 3 orang dari Bani Israel. Ini ceritanya datang dari hadis. Kita benarkan atau tidak? Benar. Nah, ada 3 orang dari Bani Israel. Abros yang pertama memiliki penyakit kusta, wa aqra, dan yang kedua memiliki penyakit kepalanya botak, kepalanya nggak bisa tumbuh rambut, dan yang ketiga a'ma, memiliki penyakit buta. Jadi 3 Bani Israel itu abros, kusta, kepalanya botak, lalu buta. Aradallahu an yabataliyahum faba'atha ilaihim malaka. Allah ingin menguji 3 orang tadi, maka Allah kirimkan kepada mereka malaka, seorang malaikat. Fa'atal abros, maka malaikat mendatangi yang pertama, abros, yang berpenyakit kusta. Faqala, malaikat ini mengatakan kepada orang yang berpenyakit kusta, ayu syai' ahabbu ilaika, sesuatu apa yang paling kamu sukai? Lalu orang ini mengatakan, qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad dhirani nas. Dia menjawab, yang aku paling sukai, yang aku paling inginkan adalah kulit yang bagus, ya, warnanya juga bagus, dan orang-orang itu enggak jijik kepadaku. Famasahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan. Maka malaikat tadi pun mengusap orang yang berpenyakit kusta, maka sembuhlah penyakit kustanya dan dia diberi dengan warna kulit yang bagus. Qala, malaikat lalu bertanya lagi kepadanya, ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-ibil, dia menjawab onta. Ya, di dalam riwayat, cuma riwayatnya tidak kuat, dia mengatakan al-baqar, sapi, tapi ini riwayatnya tidak kuat. Yang kuatnya ibil, onta. Maka apa? Fa'utiyana naqatan musyarah, maka diberikan kepadanya naqatan musyarah, onta bunting. Kenapa diberikan kepadanya onta bunting? Padahal dia tadi cuma ngomong onta agar bisa berkembang biak. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat pun berdoa, semoga Allah memberkatimu di dalam ontamu. Ini cerita yang pertama. Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit kusta. Lalu dengan izin Allah penyakit kustanya sembuh dan diberikan kepadanya onta bunting. Kenapa onta bunting?
agar bisa berkembang biak. Lalu kemudian malaikat fa'atal aqra mendatangi orang yang kepalanya botak. Faqala, malaikat ini bertanya kepada orang itu, ayyu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani anas. Dia menjawab, yang paling aku sukai adalah rambut yang bagus dan hilang dariku sesuatu yang membuat orang jijik. Maksudnya orang enggan untuk bermuamalah dengan dia karena rambutnya. Famasahahu fadabahu, maka malaikat pun mengusap orang itu lalu sembuh. Tentunya atas izin Allah. Wa utiya sya'ran hasanan, lalu orang ini diberikan rambut yang bagus. Faqala fa ayyul mal ahabbu ilaik, lalu malaikat bertanya kepadanya, harta apa yang paling kamu sukai? Harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-baqar, dia menjawab sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka diberikan kepadanya sapi bunting juga. Kenapa bunting? Agar bisa berkembang biak. Wa qala barakallahu laka fiha, malaikat berdoa semoga Allah memberkati sapimu. Ini cerita yang kedua. Kepada siapa yang kedua? Aqra, kepala botak. Ya, dia diberi rambut yang bagus, lalu diberi sapi. Kemudian atal a'ma, malaikat ini yang ketiga mendatangi orang yang memiliki penyakit buta, tidak bisa melihat. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau sukai? Qala, dia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas, yang aku inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat manusia. Simpel kan jawabannya? Beda dari yang dua tadi. Yang dua tadi agar orang itu nggak jijik sama aku. Yang ini agar dia bisa melihat orang lain. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah, maka malaikat pun mengusapnya dan Allah kembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik, malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling engkau inginkan? Qala al-ghanam, dia menjawab kambing. Tawadhu kan? Tawadhu. Ditawarkan harta apa? Yang tadi jawab unta, mahal unta itu. Sapi. Yang ini kambing. Fa'utiya syatan walidan, diberikan kepadanya kambing perempuan syah, ya. Fa'antaja hadani wa wallada hada. Nah, jadi hal yang ketiga mendatangi siapa? Orang buta diberikan kambing, butanya sembuh. Fa'antaja hadani wa wallada hada, maka ya pemilik onta dan sapi ya berkembang biak, ya. Onta dan sapi ini berkembang biak. Fakana lihada wali minal ibil wa lihada wali minal bakar lihada wali minal ghanam. Ya, dan juga pemilik kambing juga berkembang biak. Ya, akhirnya apa? Yang asalnya ibilnya cuma satu, ontanya cuma satu, berkembang biak menjadi lembah unta semuanya. Lalu yang satu sapi
juga menjadi lembah sapi semuanya. Yang ketiga, satu kambing menjadi lembah kambing semuanya. Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian setelah beberapa waktu malaikat ini mendatangi orang yang dahulunya berpenyakit kusta fi suratihi wa hayatihi, dengan menyamar dia berpenampilan seperti penampilan atau bentuk orang yang berpenyakit kusta ini dulu. Betul? Jadi sengaja dia berpenampilan seperti orang yang berpenyakit kusta ini dulu. Faqala rajulun miskin qad qata'at biyal hibal fi safari. Aku adalah seorang yang miskin, telah habis dariku bekal perjalanan. Fala baqali al-yawm illa billah thumma bik. Maka tidak ada penolong bagiku di hari ini kecuali Allah, kemudian dirimu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballahu bihi fi safari. Maka aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Zat, maksudnya Allah, yang telah memberikanmu warna kulit yang bagus dan telah memberikanmu harta. Aku meminta kepadamu unta, satu unta. Dia memiliki lembah unta, banyak untanya. Ini malaikat minta satu unta saja. Ataballahu bihi fi safari, yang aku pakai, aku gunakan untuk safari. Maka apa jawabannya? Faqala al-huququ katsiratun. Afwan, ana nggak bisa ngasih tentu. Kenapa? Karena aku memiliki perkara-perkara yang harus aku bayar, yang harus aku keluarkan. Faqala ka'anni a'rifuka, kata malaikat, seakan-akan aku ini tahu sama kamu. Alam takun abros yang durukan nas, bukankah kau dulu itu adalah orang yang berpenyakit kusta, dijauhi oleh manusia? Fakirun fa'atallah, orang yang fakir. Kamu dulu itu orang fakir, Allah memberimu harta ibil. Faqala, dia pun menjawab, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Oh enggak, aku dapat onta banyak ini warisan turun-temurun. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Lalu malaikat berkata, kalau engkau bohong, semoga Allah mengembalikanmu ke keadaan dahulu. Ini cerita tentang abros, orang yang berpenyakit kusta. Wa atal aqra, kemudian malaikat mendatangi orang yang dulunya kepalanya botak, fi suratihi wa hayatihi, dengan penampilan dan bentuk seperti orang itu dulu. Faqala lahu mithla ma qala li hada, malaikat berkata kepada orang yang kepala botak seperti perkataan malaikat kepada orang yang kusta. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi, orang yang kepala botak ini jawabannya sama seperti orang yang kusta.
dusta. Faqala, maka malaikat pun mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau seandainya kamu bohong, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Ini kepada siapa? Kepala botak. Jadi yang kusta sama botak ini sama saja. Ya. Lalu yang terakhir, atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Malaikat mendatangi orang yang dulunya buta dalam keadaan buta juga. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil in qata'at biyal hibal fi safari. Aku adalah orang miskin, ibnu sabil, orang yang sedang safar, telah habis sesuatu yang aku bawa dari safar. Fala balagha liyal yaum illa billahi mabik. Maka tidak ada penolong bagiku hari ini di sisi Allah kecuali Allah kemudian dirimu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Maka aku meminta kepadamu dengan menyebut nama zat, maksudnya Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta kepadamu syatan, satu kambing, atabalaghu biha fi safari, yang aku akan manfaatkan dalam safar. Maka apa jawabannya? Faqala qad kuntu a'ma. Aku dahulu mataku pernah buta. Faraddallahu ilayya basari. Maka Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka silakan kamu ambil kambing yang mana saja, berapapun semau dirimu. Masyaallah. Silakan mau ngambil kambing yang mana saja boleh, berapapun mau boleh. Berbeda sama yang tadi. Yang tadi jawabannya apa? Yang dua tadi. Banyak yang nak kubayar. Yang ini enggak. Silakan kamu ambil yang mana saja dan berapa banyak semaumu. Fa wallah ma ajhaduka al-yawm bi syai' akhadtahu lillah. Maka demi Allah, semoga dengan apa yang kamu ambil ini tidak akan, harta yang kumiliki ini tidak akan menyulitkan hisabku. Maka apa jawaban malaikat ini? Faqala amsik malaka fa innama ubtilitu. Pegang saja hartamu, aku enggak ngambil. Fa innama ubtilitu. Karena sesungguhnya kalian itu hanya sedang diuji. Faqad radiyallahu anka. Allah telah ridho kepadamu. Siapa? Orang yang dahulunya buta. Wa sakhita ala sahibaika. Dan Allah murka kepada dua yang lain. Abros dan Akro, orang yang kusta dulunya, lalu yang botak. Hada, insyaallah kita bahas penjelasannya setelah azan.
Bismillah. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya sikap kita dalam menyikapi kisah Bani Israil itu ada 3. Jika yang datang dari Al-Quran, maka kita harus membenarkan. Yang kedua, jika datang dari hadis, maka kita harus benarkan. Dan yang ketiga, jika datang dari pendeta mereka, diam. Jika syariat tidak membenarkan dan juga tidak membenarkan, maka cerita Bani Israil ini tentang orang buta ini, tentang yang kepalanya botak, dan tentang penyakit kusta ini kita benarkan atau tidak?
benarkan. Kenapa? Karena ini datangnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang bisa kita petik dari kisah ini sangat banyak. Di antaranya yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu mengakui bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah, maka nikmat tersebut akan terus langgeng. Seperti nikmat yang Allah berikan kepada orang buta. Jadi ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka syukur itu adalah sebab menetapnya nikmat dan sebab agar bertambahnya nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun jikalau kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi jamaah, syukur dalam menghadapi nikmat Allah sejatinya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu para ulama menamakan syukur dengan hafidh. Apa arti hafidh? Penjaga. Kenapa? Karena syukur itu menjaga nikmat agar nikmat itu tidak hilang. Ya. Lihatlah kepada Qarun. Qarun itu Allah tenggelamkan ia bersama hartanya ke dalam bumi. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia tidak merawat nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur. Lihatlah penduduk negeri Sabah yang dahulu di Yaman, ya. Itu kalau kita umpamakan sekarang, ya, surga dunia. Sabah itu dulunya surga dunia. Insya Allah takbir hakada. Tetapi apa? Karena mereka tidak bersyukur, Allah rubah yang awalnya surga dunia menjadi tanah yang tandus dan kering. Ya. Maka, ya, alangkah indahnya perkataan seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'ah." Jika engkau di dalam sesuatu nikmat, maka rawatlah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Wadawim 'alaiha bisyukril ilah. Dan rawatlah nikmat itu agar terus ada padamu dengan bersyukur kepada Allah. Fa syukrul ilah yuzilun naqam. Bersyukur kepada Allah itu menghilangkan bencana. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin nikmat yang ada pada diri kita ini langgeng, terus menetap, ingin nikmat yang ada pada diri kita ini bertambah, maka bersyukur. Dan bersyukur itu bukan hanya dengan lisan. Kebanyakan kita sekarang ini tanpa ia sadari bersyukur hanya dengan lisan. Bersyukur itu
tidak akan terwujud kecuali dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya setiap nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah. Itu pemberian Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, "Wa ma bikum min nikmat faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu pemberian Allah. Maka jangan lupa daratan kalau ada orang yang sukses. Kalau kita sukses jangan lupa daratan. Berapa banyak orang sekarang ini ketika ia berhasil, ia mengatakan keberhasilanku ini karena kerja kerasku, karena kejeniusanku, karena kekompakan kelompok kerja tim kita. Tidak. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memudahkanmu untuk berhasil. Allah lah yang memudahkanmu untuk sukses. Kalau kita mengatakan ini karena saya, ini karena kepintaran saya, ini karena kehebatan saya, karena otot saya, apa bedanya kita dengan Qarun tadi? Yang Allah tenggelamkan karena dia menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah tatkala mendapatkan nikmat. Ya. Maka kalau kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah pendidikan dari Nabi. Seperti misalkan setelah kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah apa lagi? Setelah bersin, mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita bersin itu, ya itu nikmat bersin itu. Karena setelah bersin segar rasanya, plong, ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Kita gunakan ya anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, tangan kita, kaki kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jangan sampai ya tatkala ada orang yang dulunya masih ngontrak, misalkan dia semangat sholat jamaah di masjid, tatkala Allah berikan dia rumah yang bagus, ber-AC, kasurnya jos, empuk, ya, ternyata apa? Jarang sholat jamaah di masjid. Hati-hati, jangan-jangan ini bukan nikmat, tetapi musibah. Kenapa? Karena dia menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu belum punya mobil, cuma punya motor, semangat kajian. Alhamdulillah kalau ada kajian selalu hadir. Tatkala Allah berikan mobil, tak kajian lagi. Walaupun sepekan sekali tidak lagi. Hati-hati, ini bukan nikmat. Ini bencana karena menjauhi dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pas HP-nya masih cepet, sering baca Al-Quran.
Alhamdulillah, sehari itu pasti baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ternyata setelah Allah berikan HP Android, jangankan sehari, seminggu saja tidak pernah baca Al-Quran. Hati-hati, ini bukan nikmat tetapi bencana, yang mana kita sering istilahkan dengan istidraj, ya, sesuatu yang dianggap nikmat tetapi malah membinasakan dirinya. Maka, ya, kalau kita ingin nikmat kita ini selalu langgeng ada pada diri kita dan bertambah, kuncinya bersyukur. Dan bersyukur itu bukan hanya dengan lisan, tetapi bersyukur itu tidaklah terwujudkan dengan 3. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun. Insyaallah faidah-faidah yang lain kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum